Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hello students. Are you okay? Are you happy for today? Yeah, I hope all of you are happy today. And now, let's continue our lesson, our English lesson. Let's go to lesson 2. Alhamdulillah. Prepare your book, prepare your pencil, and prepare your focus and concentration. Ya, anak-anak semuanya, pada pelajaran bahasa Inggris yang kedua ini kita akan mempelajari satu materi yang baru. Bisa ke anak-anak buka di buku paket bahasa Inggris lesson 2. Ini akan langsung kita mulai untuk pelajaran Inggrisnya. Ya. Listen carefully. It's about tag question. Ini mungkin ada istilah yang agak baru bagi anak-anak. Tag question. Tag question itu apa sih? Tag question itu apa? Ini akan kita pelajari. Ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tapi mungkin ada yang belum memahaminya. Dalam bahasa Indonesia keseharian pun kita sering menggunakan ini. Nah, apakah ini akan kita pelajari? Berikut adalah tag question. Tag question ini pertanyaan tambahan. Ya. Tag question ini pertanyaan tambahan untuk mengkonfirmasi atau meminta persetujuan. Jadi ada pertanyaan ini tambahan untuk mengkonfirmasi atau meminta persetujuan. Seperti ini. Kalau penggunaannya dalam bahasa Indonesia, nah ini misalnya seperti ini. Ada percakapan gini. Kamu bisa bermain piano, iya kan? Nah itu loh, ini loh, iya kan? Ini yang dinamakan dengan question tag. Jadi mengkonfirmasi, meminta persetujuan. Kamu bisa bermain piano, ya kan? Nah, bahasa Jawa ya. Kamu bisa main piano, ya toh? Nah itu. Nah ini yang dinamakan question tag atau tag question. Nah dalam bahasa Inggris juga ada seperti ini. Contohnya ini. You can play piano, cannot you? You can play piano, cannot you? Nah ini. Cannot you. Ini yang dinamakan dengan question tag. Question tag ini biasa digunakan dalam percakapan. Nah, rumusnya seperti apa membuat question tag seperti ini? Nah, ini akan kita pelajari. Oke, kita lanjutkan ya. This is check this pattern. Nah, this is question tag pattern atau rumusnya. Ini kata kuncinya di sini. Kalau statementnya positif, kalau statementnya positif, maksudnya kalimat depannya ini positif, maka tagnya, tag questionnya atau question tagnya negatif. Seperti ini. It is a great day. Ini kan positif. Maka question tagnya negatif. Isn't it? Dilihat ini, ambil ini, lebihnya ini positif, berarti tagnya negatif. Nah, sebaliknya, kalau statementnya negatif, you don't know her. Don't, ini kan negatif, ada notnya. You don't know her, negatif, maka tagnya positif. Do you? Nah, ini tinggal diambil di sini. Kalau yang ini to be-nya, terus diikuti dengan subjeknya, ini tinggal dibalik saja. It is jadi ya, dibalik. Tetapi kalau di sini positif, maka tagnya negatif. Kalau statementnya yang negatif, maka tagnya yang positif. Ya, jadi tinggal dibalik saja, berkebalikan. Understand? Oke, ya, let's continue. Ya. Look at your book, your English book. This is on page 10.
page 10. Dilihat bukunya halaman 10. Nah, di sini ada contoh penggunaan tag question. Kami baca mulai dari yang pertama. You can play basketball, cannot you? Nah, ini cannot, bacanya cannot bisa atau can juga bisa. You can play basketball, cannot you? Kamu bisa bermain basket, ya kan? Ini, ya kan? Ini. Kita lihat di depan can-nya, statementnya positif atau negatif ini? Positif, ya nggak ada not-nya, wis gampangannya gitu. Positif itu nggak ada not-nya, negatif ada. Nah, kalau statementnya di sini positif, maka tag-nya negatif. Tinggal ditambahin not, can, not. Ditulis can, terus not juga boleh. Ditulis can, kasih koma di atas, terus t, boleh. Sama saja. Cannot, you. Nah, ini tinggal diambil subjeknya, diambil lagi. You. You can play basketball, cannot you? Nah, ini rumusnya begitu. Kita lihat yang kedua. She can dance, cannot she? Ya, kita lihat di sini. Statementnya apa? Positif. Maka tagnya negatif. Can, ini jadi cannot. She, ya tinggal dipindah ke sini. They can swim, cannot they? Sama lagi. Statementnya positif, maka tagnya negatif. Ini gampang sekali. Nah, sekarang yang bawah ini kita perhatikan. You cannot play basketball, can you? Nah, ini kebalikan. Kamu tidak bisa bermain basket, ya kan? Nah, ini cannot. Nah, ini kalau di statementnya ini negatif, maka tagnya positif. Jadi tinggal dibalik saja. Ini juga she cannot dance, can she? Nah, kalau statementnya negatif, maka tagnya positif. They cannot swim, can they? Nah, ini tinggal dibalik. Nah, itu coba kalau anak-anak perhatikan di buku paket anak-anak itu ada di page 11 di halaman 11. Ini statementnya positif. You can play basketball, maka tagnya negatif dan nanti jawabannya positif kembali. Jawabannya mengikuti statementnya. Yes, I can. Ya, ini statementnya positif, maka tagnya negatif. Nah, answernya kembali ke positif. Yang bawah statementnya negatif, maka tagnya positif. Nanti answernya atau jawabnya ini kembali ke statementnya tadi negatif. Ya, gampang ya. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Ya, bolak-balik, tapi kalau tidak hati-hati ya walik kabeh. Maka ya walaupun bolak-balik juga harus hati-hati. Sekarang untuk mengetahui pemahaman anak-anak, coba ini ada latihan. Ini this is. Nah, ini tinggal pilih can he atau cannot he. He can play drum, bla bla bla. Can he atau cannot he? Ingat kata kuncinya, lihat statementnya. Kalau statementnya positif, maka tagnya negatif. Kalau statementnya negatif, maka tagnya positif. Nah, ini sekarang kira-kira yang mana ini? Can he atau cannot he? Oke, let's check the answer. 1, 2, 3. That's good. Your answer is right. Benar. Why? We choose cannot he, not can he. Kenapa kita pilih yang negatif? Ya, yeah. That's good. Because ya, karena the statement is positive. He can, maka tagnya negatif. Cannot. He-nya tinggal dipindah ke sini. He can play drum, cannot he? Dia bisa bermain drum, ya kan? Itu. Understand? Ya, oke, next. Ya, latihan berikutnya.
This is, they cannot dance beautifully. Blah blah blah. Can they or cannot they? Can they or cannot they? Choose one. Pilih salah satu. Which one? They cannot dance beautifully. Blah blah blah. Finish? Yeah. Check the answer. Yeah, this is, can they? Why? Because the statement is negative. Karena statementnya negatif. So we choose positive for tag. Maka tagnya kita pilih yang positif karena statementnya negatif. Oke, one more. Satu lagi. This is, he is a postman. Bla bla bla. Is he atau isn't he? Is he or isn't he? Yeah, which one? Yeah, which one? Perhatikan statementnya positif atau negatif. Bedakannya gimana Pak? Statement positif atau negatif? Nek ada notnya negatif, nek nggak ada notnya positif, itu saja. Not itu bisa ditulis not not, bisa ditulis ini n, koma atas terus t. Nah, oke. What is the answer? Check it. Yeah, isn't he? Why? Kenapa pilih isn't he? Because the statement is positive. He is, he is. Maka tagnya isn't he. Nah ini, udah ya? Iya, gampang. Kalau memperhatikan fokus mesti gampang. Ini ngantukan ya bingung. Maka perhatikan betul. Ya. Sekarang coba dibuka buku paket bahasa Inggrisnya, page 11. Nah ini ada latihan di buku bahasa Inggris kalian. Yang poin B, choose the correct answer to complete the sentences below. Write the answer in the space provided. Pilih, lengkapi kalimat ini. Jawabannya tinggal pilih. Can he atau cannot he, can they atau cannot they. Seperti tadi, tinggal milih. Kerjakan di buku paket sini aja, langsung tulis di sini aja biar cepat. Karena ini nanti langsung Pak Bimo bahas ini, langsung Pak Bimo bahas satu persatu. Ya, ada 8 soal. Ayo, 8 soal. I'll give you 3 minutes. Ya, cukup, 3 menit cukup. Finish it in 3 minutes. Tinggal pilih. Perhatikan statementnya. Statementnya positif, maka pilih tagnya yang negatif. Kalau statementnya negatif, pilih tagnya yang positif. Oke. He can play football. Dia bisa bermain bola. They can play chess catur. Ya. She can lead. Nah, tulis dulu. Ya. 2 minutes. You have 2 minutes. Ya, hati-hati. Lebih teliti. Setelah menulis, coba dicek kembali. Sudah betul apa belum? Kerjakan di buku paket saja. Finish. Ya. 1 menit. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Itu artinya apa Pak kalimatnya? Sebentar, nanti kita bahas satu persatu kalimatnya. Yang penting kalian bikin tagnya dulu. Dan nanti kita bahas artinya apa ini. Iya. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, enough. Ya, time is up. Waktu habis. Nah, sekarang kita cek jawaban kalian dengan jawabannya Pak Bimo ini. Kita cek ya bersama-sama. 1, 2. This is yes. Nah, ini kita cek satu per satu. Number 1, he can play football. Apa jawabannya? Cannot he. That's good. Why? Karena di sini positif. He can play football. Dia bisa bermain sepak bola. Iya kan? Tagnya kita pilih yang negatif. Cannot he. Ini cannot he. Ya. Yang salah boleh dibetulkan. Yang betul alhamdulillah. Berarti sudah memahami. Number 2, they cannot play chess. Apa chess? Catur. Catur. Can they atau cannot they? Which one? Yeah, can they. That's good. Why? Because the statement is negative. Cannot. Number 3, she can lead the cheering at the sport event. Dia can bisa lead apa lead memimpin cheering. Tim itu cheerleader at the sport event. Nah, pada event olahraga. Can she atau cannot she? Yang betul adalah cannot she. Yeah, because the statement is positive, so we choose negative for the tag. Number 4, cannot play. You cannot play. Nah, can you atau cannot you? Yang mana? Can you? That's good. Because ya ini negatif. Number 5, they can browse the internet. Can they atau cannot they? Ya, cannot they. Maaf, ini kurang huruf T ini tulisannya ini. Kurang huruf ini. Cannot they, harusnya ada huruf T-nya di sini. Cannot they. Number 6, she cannot hit the ball over the net correctly. Can she atau cannot she? Yeah, can she. That's good. Karena di sini negatif, maka pilih yang positif. Number 7, he cannot run fast enough to catch the ball. Run, lari fast, cepat. Dia tidak bisa lari cepat, ya. Dia tidak bisa lari cukup cepat untuk menangkap bola, ya kan? Nah, ini can he atau cannot he? Can he. That's good because the statement is negative. Terakhir, you can play drum. Ini pada contohnya tadi ada. Can you atau cannot you? Iya, cannot you. Ya, that's good. Ini yang sudah betul semua berarti sudah sangat memahami. Nah, kalau salah satu berarti yo hampir paham semua. Salah 2 ya hampir paham. Nah, dipelajari kembali. Nah, salah semua Pak, berarti tidur nih, salah semua, nggak perhatikan. Ya, oke. Ini sekarang ada kuis, ya, ada kuis dari Pak Bimo. Time for quiz. Ya. Ini anak-anak tinggal menuliskan ini. Kalau kemarin benar salah, ini right or false. Right untuk benar, false jika salah. Ini ada kalimat yang sudah lengkap, ya. Anak-anak tinggal menuliskan saja kalimat ini benar atau salah. Maksudnya benar atau salah gimana Pak? Ini antara statement dengan question tag-nya ini sudah tepat atau belum. Kalau sudah tepat tinggal ditulis ini loh, pakai bahasa Inggris loh ya, right or false. Itu benar kalau salah ini ya, kita kasih ini right or false. Nah, ini tulis di kertas boleh, tulis di buku, tulis juga boleh. Langsung jawabannya saja biar cepat ya. Langsung jawabannya biar cepat. Lah soalnya kan buat belajar, kan tidak ada videonya, tinggal dilihat kembali saja kalau belajar. Ya. Nah, tulis saja. Oke.
Nanti ada 10 soal, ini ada 5, nanti ada tambah 5 lagi. Oke. You have 3 minutes, 3 menit cukup. Number 1, she isn't atau is not boleh. She is not a pianist, is she? Number 2, he is a football player, is he? Right or false? Number 3, they are basketball team, aren't they? Or are not they? Number 4, Mr. Hasan is an English teacher, is he? Ini enggak ada he-nya Pak ya, ini Mr. Hasan. Mr. Hasan ini kan sama aja dengan he. Mrs. Farida is a singer, is she? Nah, ini she di sini maksudnya Mrs. Farida ini. Right or false? Finish. Okay, next. Go to the next number. Nah, ini nanti kalau tidak mengikuti sampai akhir akan kelihatan anak-anak ini. Mungkin ada yang lihat video dari awal terus ditinggal tidur, nanti akan kelewat, kuisnya kan di tengah-tengah ini. Next. Nah, this is number 6 till number 10. Sama, just write, tulis saja right or false, benar atau salah. He can play guitar, cannot he? She can play badminton, cannot she? They can climb the mountain, can they? You cannot speak English, cannot you? She cannot swim, can she? Tulis benar atau salah. Nah, nanti jawabannya dikirim ke Pak Bimo. Kalau sudah Pak Bimo kirimi nanti kunci jawabannya, nanti dikoreksi mandiri ya. Terus seperti biasa, nanti dikirimkan ke Pak Bimo lewat WA, tulis nama, kemudian kelas, nomor absen, kemudian hasilnya. Betul semua, istimewa. Betul 9, sangat baik. Atau very good. Ya, betul 10, berarti excellent. Ya, betul 9, very good. Betul 8, good, baik. Kurang dari 8, belajar lagi. Ya. Oke. Finish. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, finish. Oke. Silahkan diletakkan pensilnya. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. 1 kali tulis. Nah, jawabannya nanti Pak Bimo kirimkan kalau sudah mau berakhir. Ini kita lanjutkan dulu pelajarannya karena masih ada 1 lagi materi yang harus kita pelajari, dan nanti ada kuis yang kedua. Kalau kuis yang kedua, nah ini nanti lebih menantang lagi gitu. Sekarang anak-anak buka dulu buku paketnya. Dibuka page 13, halaman 13. Di situ ada teks. Ini ada teks, kita akan bahas teks ini. Nah, kuis yang kedua nanti akan berhubungan dengan teks ini. Anak-anak nanti ya ada praktek. Nanti kuis yang kedua praktek, dan akan Pak Bimo nilai sebagai nilai praktek bahasa Inggris. Nah, sudah dibuka halaman 13. Ayo, halaman 13. Oke. Ya, ditirukan ya. Pak mau baca, nanti anak-anak menirukan. Cara membacanya diperhatikan. Oke. Page 13. It is a basketball game. It is a basketball game.
Basketball is a team sport involving two teams. Repeat, ditirukan ya. Basketball is a team sport involving two teams. Each team consists of 5 active players. Each team consists of 5 active players. The equipment in a basketball game is the basketball and the rings with their nets. The players get points by throwing the ball into the basket. The ball should be dribbed on the court by bouncing it, or it should be passed between teammates. In some countries, basketball is quite popular. The sport has a lot of fans. Nah, sekarang kita bahas isinya apa. Nah ini isinya apa? Tentang basket? Iya, tentang basket. Tapi apa ini? Apanya basket? Nah, ini kita mulai ya. Karena anak-anak nanti ada ini diperhatikan betul. Karena kuis yang kedua prakteknya nanti akan berhubungan dengan ini. Gitu. It is a basketball game. Nah ini permainan basket. Nah, sudah tahu ya. Basketball is a team sport. Basket adalah ini, olahraga kelompok atau tim ya, involving two teams ya, ada dua tim ya. Jadi ada dua tim dalam permainannya, ada dua tim. Each team, each setiap. Nah, yang garis bawahi merah ini berarti kata-kata yang mungkin baru, nah, perlu diperhatikan. Each setiap, each team setiap tim, consists of terdiri, consists of boleh loh dicatat di bukunya. Di bukunya itu boleh ditandai, di bawahnya dikasih artinya. Jadi besok kalau belajar membaca, oh artinya ini tuh. Consists of terdiri dari 5 active players, 5 pemain aktif. The equipment, nah ini equipment. Equipment itu perlengkapan. Perlengkapan. Alat-alatnya. Perlengkapan pada basket adalah ini, basketball, bola basketnya, and the rings with their nets. Ring ini tuh keranjangnya, itu keranjang yang untuk yang bentuknya ring, lingkaran, bentuk cincin lingkaran yang untuk memasukkan bola basket, with their nets ya, dan jaring, dengan jaringnya. The players get point. Nah ini para pemain ini bisa mendapatkan poin by throwing. Get itu mendapat, throwing melempar. Melempar bola into the basket. Melempar bola ke dalam keranjangnya itu. Kalau masuk dapat poin. The ball should be dribbled. Nah, bolanya harus di dribble. Dribble itu di apa ya? Ya, dribble dipantulkan itu di lapangan itu. By bouncing it ya, ini memantulkan. Bouncing itu memantulkan. Ya, or it should be passed between teams, atau dioper-oper, nah, dioper-operkan ke anggota tim yang lainnya. In some countries, di beberapa negara, countries itu negara, basketball is quite popular, terkenal. Basket ini terkenal. This sport, olahraga ini has a lot of fans. Oke, itu kira-kira isinya itu. Nah, understand ya? Nah, sekarang tiba saatnya Pak mau sampaikan untuk kuis yang kedua. Nah, kuisnya apa Pak? Oh, tidak menjawab soal lagi. Ya, ini lebih menarik daripada menjawab soal. Ya, kuis yang soal kan tadi. Ini ada praktek. Ini akan Pak memasukkan sebagai nilai praktek. Jadi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pak mau nanti beri waktu cukup lama ini. Ya, Pak akan beri waktu sekitar 1 minggu, 1 pekan. Ya, jadi ini bisa kalian kerjakan. Boleh dibantu, boleh. Nah ini kuisnya. Praktis. Nah, ini. Ceritakanlah olahraga favoritmu dengan bahasa Inggris minimal 5 kalimat. Minimal berarti paling sedikit. Ya, paling sedikit 5 kalimat. Kurang nggak boleh. Kalau lebih bagus. Lebih dari 5 kalimat lebih bagus. Ceritakan olahraga favoritmu. Nah, aku nggak suka olahraga Pak, ya pokoknya cari salah satu olahraga yang paling kamu sukai. Nah,
Nah, itu apa? Rekam dalam bentuk video. Nah, ini direkam dalam bentuk video lalu upload di YouTube. Nah, ini anak-anak kan punya YouTube semua ini kayaknya. Upload di YouTube-nya anak-anak. Nah, setelah itu link YouTube-nya kirim ke Pak Bimo melalui WA. Nanti akan Pak Bimo lihat, Pak Bimo nilai. Ya, video loh ya, bukan hanya suaranya, tapi video. Nah, pakaiannya bebas, kostumnya bebas. Pakai kostum olahraga boleh, asal sopan ya. Jadi mau menceritakan ini kan totalitas, mau menceritakan sepak bola, oh pakai aksesoris kaos bola, kemudian pakai sepatu bola, pakai bola, boleh. Mau menceritakan tentang badminton, bawa raket, bawa kop, oh, silahkan. Itu lebih bagus, nanti akan menambah nilai. Ya, ini anak-anak kirimkan ke Pak Bimo. Waktunya sebelum pelajaran bahasa Inggris lagi. Jadi waktunya cukup panjang, tapi ingat, walaupun waktunya panjang, karena kalian setiap hari kan ada tugas, maka kalau ada waktu luang segera dikerjakan. Kalau ada waktu luang sedikit saja segera dikerjakan untuk mengurangi beban tugas, gitu ya. Ini terus contohnya gimana Pak? Nah, ini tenang saja, Pak mau beri contoh. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Jadi nggak boleh kok nanti kalian persis seperti ini. Oh, tidak boleh. Kalau nanti contohnya ini Pak mau hafal. Kalau nanti anak-anak kok persis seperti ini, wah nanti Pak Bimo minta untuk mengulangi kembali. Ini hanya contoh, boleh dijadikan referensi. Ya, urut-urutannya sama boleh, tapi yang pasti jangan persis. Ini contohnya ini. Hello, I'm Fahri. I will tell you my favorite. Nah, ini mainnya agak keliru ini. Harusnya nggak ada hanya ini. I will tell you my favorite sport. My favorite sport is soccer. I usually play soccer with my friends every day. Each team consists of 11 players. The equipments are ball and goals. The team get point by shooting the ball into the goal. My favorite team is Liverpool, but my favorite player is Ronaldo. Nah, ini mainnya juga salah. Ini harusnya nggak ada hanya. Kalau membetulkan ya. Nah ini juga. Ini udah betul ini. Oke. My favorite team is Liverpool, but my favorite player is Ronaldo. I want to be a soccer player in England. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah 9 kalimat. Nah, ini sudah bagus. Silakan nanti anak-anak bisa membuat lebih kreatif lagi dari ini. Lebih kreatif dari ini. Boleh, berbeda boleh, enggak masalah. Oke anak-anak semuanya, ini kuis yang kedua. Nah, ini Pak mau tunggu sebelum pelajaran bahasa Inggris lagi sudah harus dikirim ke Pak Bimo link YouTube-nya. Nah, nanti akan Pak Bimo lihat di YouTube-nya anak-anak, terus Pak Bimo nilai sebagai nilai praktikum bahasa Inggris. Oke anak-anak semuanya, untuk bahasa Inggris pada pertemuan kali ini cukup. Nah, untuk yang kuis pertama tadi jawabannya nanti akan Pak Bimo kirimkan lewat WA. Setelah ini Pak Bimo kirimkan di grup, terus anak-anak nanti koreksi secara mandiri. Oke, thank you. I'm sorry for all of my mistakes. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.